Sedangkan di Saudi itu hak asasi manusia tinggi. Perempuan boleh. Dulu mungkin kita tak pernah lihat wanita bertato. Sekarang boleh tengok. Ini saya saksikan sendiri nih Pak. Jadi masuk ke dalam taksi. Kebetulan taksi ini kawan saya. Saya tahu kawan, maksudnya kayak sudah lama kita kenal gitu. Teman baik. Apa kata dia? Wan, sebentar ya, ana mau ngajak, ada perempuan mau ikut juga, boleh nggak? Ya silahkan, tak ada masalah. Saya bilang. Masuk dia ke dalam taksi Pak, dibukanya jilbabnya semua. Jilbabnya, rupanya di balik kain hitam tuh tank topan sama celana saja. Mak saya bilang, ini perempuan Arab. Saya tanya, ibu mbak asli, bukan mbak ya, tapi kan bahasanya bahasa mereka lah ya. Orang Arab asli, Arab sekarang, orang Arab sekarang itu tidak bisa bahasa Arab resmi, itu tidak bisa. Dari 100%, 70% nggak bisa bahasa resmi itu Pak. Arab asli ya, bahasa Arab Fusha, Al-Quran itu nggak bisa dia. Saya sudah sering Pak ngomong sama mereka tuh, nggak paham dia melongo. La afham syekh. Saya bilang nggak paham. Ini tanah Arab, Al-Quran turunnya di sini loh, nggak bisa. Bayangkan hak asasi manusia. Apa jawaban mereka? Ini hak kami untuk memilih. Setelah Muhammad bin Salman memberikan hak itu, betul Pak. Perempuan yang jualan, perempuan yang belanja, perempuan yang menjaga kasir dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita masuk ke bandara, yang jaga juga perempuan kan? Sudah ada perempuannya yang jaga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah kita selalu diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي وقال الله تعالى يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان فإن سلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق رزق فإن خزائني ملانة فإن خزائني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وأرزقتك فلا تتعب. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وإن ما رضيت وإن لم ترض بما قسمته لك لو سلطنا عليك الدنيا. Hadis ini hadis qudsi. Nabi pernah memperingatkan Ibnu Abbas melalui nasihat. Dalam hadis Al-Arba'in itu ada disebutkan oleh Nabi. Ketika Ibnu Abbas berada di belakang Nabi, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat. Ada 7 nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi paling kecil yang oleh ibunya diberikan kepada Nabi karena ibunya tak punya harta, tak punya kelebihan apapun yang dimiliki oleh para sahabat yang lain atau sahabiat yang lain. Sehingga ketika Nabi diberikan Ibnu Abbas, apa kata ibunya, jadikan dia pelayanmu. Kemudian Nabi berdoa. Salah satu sahabat Nabi yang paling banyak anaknya sampai umurnya 100 tahun, Ibnu Abbas, yang kemudian berhijrah ketika sepeninggalan Nabi Muhammad SAW ke kota Taif yang sekarang banyak dikunjungi oleh orang. Datang ke sana melihat masjid Ibnu Abbasnya cuma sebentar, masuk perpustakaannya cuma bentar, yang lamanya main kereta gantung. Nah, ini penyakit. Apa penyakitnya ke kota Taif? Bukannya sejarah, malah main kereta gantung. Kemudian di situ ada yang digadang-gadangkan sekarang oleh Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman itu menggadang-gadangkan pariwisata. Jadi ada namanya Syekh At-Turaifi, ulama Saudi, menolak salah satu kebijakan pemerintah Saudi, masuk penjara langsung. Jadi banyak masuk penjara gara-gara itu. Jadi sekarang di Saudi itu banyak yang masuk penjara ulamanya cuman karena menolak pemerintah, kebijakan pemerintah Saudi. Sekarang banyak, termasuk guru saya salah satunya, Syekh Turaifi itu masuk dia ke dalam penjara belum lama. Ya kita berdoa semoga cepat dikeluarkan.
hanya karena melawan pemerintah. Kalau zaman dulu di Indonesia ini tangan besi, Soeharto tangan besi dulu, itu selalu yang menolak tembak mati. Hilang ya, hilang tak menentu gitu, hilang. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ketika Nabi memperingatkan Ibnu Abbas, menasihati Ibnu Abbas, apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Ihfazillaha yahfazka. Tapi kalimatnya didahului dengan ya gulam. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, mesti engkau dijaga oleh Allah. Pertanyaan sederhana, itu mustahil kita jaga Allah, karena kita mustahil menjaga Allah. Allah butuh penjagaan? Tak. Yang dilakukan oleh manusia kepada Allah adalah menjaga nilai-nilai agama. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita sampaikan pagi ini. Karena tema kita tematik, kemarin sempat ada perang pemikiran, agak berat sedikit. Tapi sekarang temanya tematik. Saya ingin mengangkat hal-hal yang membatalkan syahadat. Ada dua pandangan oleh para ulama. Ulama akidah itu mengatakan yang pertama ada 10. Kalau dari Syekh Doktor Profesor Dr. Yunahar Ilyas menuliskan ada 20 hal yang membatalkan syahadat, ternyata itu bisa merusak amal ibadah kita. Kalau dalam pandangan Syekh Ramadan Al-Buti, itu ada namanya syirik-syirik tersembunyi. Nah, syirik-syirik tersembunyi ini yang sering kita lakukan. Nanti kita sampaikan. Yang kedua kata Nabi, ya gulam ihfazillah tajid tujahak. Kau jaga Allah, apa yang kau inginkan aku berikan, kata Allah. Itu Nabi yang berkata, hadisnya sahih. Kemudian kata Nabi, ya gulam ihfazillah tajid tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kemudian kalimat selanjutnya, wa in ijtama'al qawmu ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu laka. Wa in ijtama'al qawmu ala an yadurruka la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaika. Kalau ada orang yang ingin membahayakan kamu, mustahil kata Allah, kecuali yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, kalau ada orang yang ingin mengambil manfaat darimu, mustahil kecuali yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya yang sudah qadarullah, yang ditakdirkan oleh Allah. Kalau kau mau minta, minta kepada Allah. Kalau kau mohon pertolongan kepada Allah. Ini banyak penyakit di Indonesia ini, Pak. Dulu dipertontonkan kebodohan di hadapan kita. Meminta bukan kepada Allah, tapi meminta kepada pawang hujan. Tahu Bapak ya kasus pawang hujan? Rame hanya karena mempertontonkan kebodohan, meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama hari ini saya ingin bahas adalah hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang pertama syirik. Saya pasti yakin Bapak Ibu sudah paham. Syirik ada dua, besar dan kecil. Syirik kecil, syirik besar itu semua orang tahu. Jangan nyembah patung, jangan menyembah matahari. Sekarang pertanyaannya, banyak enggak yang menyembah HP? Banyak enggak yang menyembah duit? Banyak enggak yang menyembah kepala dinas? Wih, ibu keras sekali suara ibu belakang. Jangan terlalu semangat, Bu. Astaga, Masya Allah, Subhanallah. Paham Bapak Ibu ya? Yang pertama syirik yang besar itu dah jelas, dah nampak. Tapi ada syirik kecil. Syirik kecil ini oleh Imam Al-Ghazali yang selalu menjadi muskilah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mesti sudah pernah dikaji. Penyakitnya syirik kecil itu paling berbahaya. Ujub, riya, takabur, sum'ah. Kita Zainuddin MZ, a'udzubillahi minasyum'ah, minassum'ah. Selalu sum'ah, kemudian riya, ujub, takabur, bagian daripada syirik kecil. Tapi ada syirik-syirik yang lain yang tersembunyi yang biasa dilakukan oleh manusia. Kita ambil contoh, kalau bukan karena obat ini saya tak akan sehat. Kalau bukan pertolongan si A tadi, tak mungkin anakku bisa masuk sekolah. Tadi malam kami juga sempat mendapatkan kalimat demikian langsung kepada saya. Kalau bukan karena pertolongan Ustaz, mungkin anakku tak sekolah. La ilaha illallah. Rusak akidah kita, Pak. Oleh Syekh
Profesor Dr. Yunhar Ilyas mengatakan, kalau kita meyakini sesuatu yang memang hubungannya dengan dunia, itu merusak akidah. Apapun alasannya merusak akidah, meskipun hanya kecil. Maka jangan sampai kita meyakini sesuatu yang kecil tersebut sehingga bisa merusak akidah. Suka tak suka, dalam satu tulisan akidah oleh Syekh Saleh Fauzan itu mengatakan, rusaknya akidah itu sederhana. Jadi orang yang berakidah itu seperti jalan di atas lantai yang sangat licin sekali, mudah tergelincir. Seperti telur di atas ujung tanduk, sangat mudah tergelincir. Sehingga kata Prof. Yunhar Ilyas itu, ketua MUI pusat, kata beliau, mudah sekali bagi manusia tergelincir dengan akidah hanya karena hal yang sepele, hanya karena lisan. Kita selalu menanamkan kepada anak begini, kalau kau tak belajar, kau tak akan pintar. Kira-kira dalam otaknya anak itu yang ada adalah, yang memintarkan anak siapa? Yang memintarkan anak Allah, tapi yang tertanam dalam otak anak itu adalah, kalau aku tak belajar, aku bodoh. Andai kata dia yakin bahwa belajar yang membuat dia pintar, maka rusak akidah kita. Kata Syekh Buya Ar-Razi itu, kalau anda yakin minum yang menghilangkan haus anda, maka habislah, rusaklah akidah. Kalau kita yakin. Tapi berapa banyak manusia yang terfleset dengan kalimat tersebut hanya karena hal yang serupa. Saking sederhananya yang merusak akidah kita. Yang kedua, yang membuat syahadat kita batal selain daripada syirik, kalau syirik besar saya tak usah bahas karena sudah banyak. Yang kedua, orang yang bertawakal kepada selain daripada Allah. Orang yang bertawakal selain kepada Allah. Bagaimana caranya? Ini banyak juga kita dapatkan. Kalau kata Qarun itu yang tertulis dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bekerja siang malam, semua pendapatan itu hasil usahaku, kata beliau. Apa kata Qarun? Kalau ada manusia yang sekarang begitu, berarti dia mengulang kalimat Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Itu semua hasil jerih payahku. Kemudian Allah jawab kalimat yang sama. Kata Allah, innama utitum min ilmin illa qalila. Aku berikan kalian ilmu, tapi sebagian kecil dari apa yang aku miliki, kata Allah. Dijawab oleh Allah langsung kalimat itu. Allah jawab untuk mengingatkan kepada Qarun, jangan sombong. Jadi kalau ada orang sekarang sombong dengan kekayaannya, itu bagian kecil daripada Qarun itu. Ada orang-orang yang sekarang pengen naik kemudian sombong dengan hartanya. Sekarang ada penyakit yang paling besar, Pak, yang oleh Allah, kata Allah, dan yang oleh Nabi katanya dalam hadisnya itu, salasun ana khasmuhum yaumal qiyamah, akan jadi musuhnya Allah tuh, 3 orang itu. Kemudian salasun muhlikat, kata Nabi dalam hadis yang lain. Nabi kata ada 3 perkara yang menghancurkan manusia. Salah satunya orang yang sombong dengan hartanya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya mendapatkan di depan mata saya sekarang. Lama kami memperhatikan kasus ini, ternyata betul. Sekarang yang lebih terhormat orang yang berilmu apa orang yang punya banyak duit? Baik. Non muslim bisa masuk masjid pakai peci, bisa Bapak cium tangannya kan? Logis berpikir kita, Pak. Saking hancurnya agama kita, rusak akidah kita. Masuk ke dalam masjid, dia bukan muslim tapi karena punya duit, rela kita cium tangannya, hanya karena untuk piti. Betapa hidup kita dihinakan oleh Allah hanya karena duit saja. Bayangkan kata Nabi dalam hadisnya itu, salasun muhlikat, 3 perkara yang akan menghancurkan manusia. Hawa mutaba, manusia yang mengikuti hawa nafsu. Syuhud muta, manusia yang pelit. Salah satu yang pelit itu sebenarnya bukan pelit harta saja, tapi ada orang-orang yang dengan tetangga sendiri tak mau memberikan nasihat. Tanasahu, kata Nabi, ad-din an-nasiha. Nabi berkata dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ad-din an-nasihat, agama itu nasihat. Liman, kata para sahabat, liman. Kata Nabi, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Buat semua umat muslim saling nasihati. Sekarang kita senang kalau saling menjatuhkan antara satu dan yang lain, bukan menasihati. Justru kita bangga saling menjatuhkan satu dan yang lain. Iya memang begitu, kompor. Tahu kompor, Pak ya?
yang selalu memprovokasi. Nah, orang yang begini itu yang pertama kali masuk neraka itu. Neraka jahanam isinya cuma dua. Satu orang kafir, satu lagi munafik. Nah, yang menjadi masalah yang manusia munafik ini. Baik, kalau kita kaji munafik banyak. Setiap masa ada. Mulai dari Nabi sampai akhir, sampai sekarang. Semenjak salah satu tanda kiamat itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam kitabnya Alamatus Sa'at, atau dalam kitab yang lain Asratus Sa'ah itu, salah satu di antara datangnya kiamat itu zuhurul khawarij, munculnya kaum-kaum khawarij. Dari kaum khawarij ini muncul salah satu kelompok yang kemudian disebut dengan Mu'tazilah. Dan dua kelompok ini yang selalu mengadu domba antara umat muslim. Dan sampai saat ini cicit-cicitnya ada terus. Dan yang selalu mengadu domba, artinya yang membuat manusia menjadi munafik itu tidak hanya sifat saja, tapi ada faktor yang lain yang disebabkan oleh itu. Zaman Nabi saja Nabi difitnah, apalagi kita. Jadi ya harus siap-siap. Maka ketika Nabi, ini yang paling unik, ketika Nabi Muhammad SAW memperingatkan kepada para sahabat tentang akhir zaman itu, tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat, kemudian tentang zuhurul fitan, fitnah-fitnah itu, apa kata para sahabat? Yang dijawab oleh Zubair bin Awam. Kata Zubair bin Awam, mulai saat ini aku harus bersiap dengan segala fitnah. Yang paling banyak mendapatkan fitnah daripada para sahabat itu, apa kata Nabi? Umar bin Khattab, ta'al. Abu Bakrin, ta'al. Jadi Nabi duduk bersandar di pohon kurma tak jauh dari mimbarnya itu. Kemudian duduk di depan Nabi itu Abu Bakar. Duduk di depan Nabi Umar bin Khattab. Kemudian Nabi panggil, ya Utsman, ta'al. Utsman datang. Tapi Nabi tak kata Utsman suruh duduk dekat dia, tak. Nabi cuma kata panggil Utsman. Tapi Utsman duduk agak jauh sedikit. Jarak dua orang. Duduk di depan Nabi pas. Cuma Abu Bakar dan Umar bin Khattab diajak makan bareng. Diajak makan bareng sama Nabi dalam satu piring. Satu piring besar, bukan kecil. Makan bareng deh. Apa kata Utsman dalam hatinya? Aku tahu, ini firasat orang soleh. Firasat orang soleh. Apa kata Utsman dalam hatinya? Aku merasa bahwa suatu saat nanti yang bakal banyak mendapatkan fitnah daripada perkataan Nabi tadi adalah diriku. Betul. Di antara sekian banyak khalifah itu, yang paling banyak mendapatkan fitnah Utsman. Dan tertulis dalam kitab, orang yang pertama setelah Nabi mendapatkan fitnah akhir zaman itu yang paling banyak, Utsman bin Affan. Mulai dari korupsi, nepotisme, semua dituduhkan kepada dia. Termasuk salah satu tuduhan orang sekarang itu. Jadi ada kaum orientalis yang kemarin pernah dijelaskan oleh Dr. Doni Putra itu di kajian sini. Saya mengikuti channel Nurul Yakin, Pak. Itu kata beliau, orang orientalis itu mempelajari Islam untuk menjatuhkan Islam. Betul itu. Mereka, Bapak Ibu tahu kalau ada namanya al-ahadis, al-alfaz lil ahadis, itu ada namanya hadis-hadis yang memang hadis-hadis itu disusun, mudah mencarinya kalau ada kalimat-kalimat tertentu. Itu yang buat bukan orang Islam, orientalis dari Jerman. Ada namanya munjid, itu kamus terberat dan kamus terbesar selain daripada lisanul Arab. Dan itu menjadi rujukan pesantren. Yang buat bukan orang muslim juga, sama, orientalis dari Belanda. Dan itu dipakai. Dan itu dipakai. Cara mereka merusak itu mudah dengan cara begitu. Nah, ini unik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya hal-hal begini sederhana. Cuman memang terlalu banyak di kalangan kita saat ini gitu. Terlalu banyak. Kenapa kita tak sanggup? Karena kita tak mau belajar. Ada namanya Dr. Samsudin Arif, bisa 9 bahasa. Satu-satunya orang yang bisa menaklukkan tulisan-tulisan Aristoteles dengan bahasa Yunani. Orang Indonesia, tinggal di Jakarta. Dia mengkritik tulisan Aristoteles dengan tulisan bahasa Yunani. Apa kata beliau dalam tulisan itu? Saking mudahnya orang kita Indonesia dirusak, itu cukup dengan menggeser nilai-nilai bahasa yang tertera dalam bahasa tersebut. Kita ambil sekarang adalah Raja Ali Haji. Itu asli orang kita, itu kita tak punya, Pak. Siapa yang punya buku kamus Raja Ali Haji? Itu kalau ada bagus itu.
Yang punya orang Malaysia, satu lagi di Leiden, perpustakaan. Saya punya dosen, dan itu kebetulan pembimbing saya lulusan Belanda. Dia tengokkan ini Wan, kuncinya untuk buka perpustakaan Belanda. Saya buka itu Pak. Semua tulisan Raja Ali Haji ada di sana. Bahkan termasuk namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, orang asli Banjar, Tembilahan, Sapat itu. Itu tulisan dia banyak di sana. Termasuk salah satu buku yang tak pernah ada di sini, namanya Asrarus Salah. Rahasia-rahasia salat. Baik, kembali kepada masalah tadi. Bertawakal selain daripada Allah. Tak kemana-mana kita pergi Pak. Bertawakal selain daripada Allah. Karena dalam hadis Nabi mengatakan begitu. Ketika Nabi memperingatkan, kau jaga Allah, Allah akan jaga. Sekarang kita bagaimana mau jaga Allah? Kita tak mampu, tapi kita disuruh menjaga nilai-nilai agama. Bagaimana cara menjaga nilai agama? Nilai agama yang pertama yang harus kita jaga, akidah. Coba bayangkan betapa banyak kita merusak akidah anak hanya dengan perkataan, kalau kau tak makan kau sakit. Logisnya, logika berfikir kita betul, rasional. Kalau orang tak makan sakit dia. Tapi di situ kita lupa menanamkan satu unsur akidah. Andai kata kalau bukan campur tangan Allah, mau tak makan pun dia sekalipun, ini logis berfikir kita rasa. Kalau Allah kata tak mati, tak mati. Ini unsur akidah. Kemudian yang ketiga yang merusak syahadat kita adalah beramal selain daripada Allah. Rusak apa akidah kita? Batal syahadat kita. Beramal tujuannya selain daripada Allah. 2024 datang, banyak orang mengantar karpet untuk dan sebagainya. Tak jadi di anggota dewan, diambilnya karpet dilipat balik. Tahun kemarin banyak kasus nyata. Beramal bukan karena. Yang uniknya adalah, yang kita mau tak mau bahas itu, tapi yang mau kita bahas, begitu banyak manusia yang menyaksikan itu, tapi mengapa sedikit di antara mereka yang sadar gitu? Akidah kita rusak karena terlalu banyak kita menggunakan konsep-konsep rasional, akal dan lain sebagainya. Sederhana Pak, saya ingin sampaikan kepada Bapak, satu tujuan kaum orientalis itu. Jadi dulu namanya Pak, jadi ketika Ratu Elizabeth itu, kemudian Raja Ferdinand, itu selalu ingin membunuh kaum muslimin dengan gaya yang sederhana. Coba tengok telinga umat muslim, kalau bersih telinga dia, itu mesti muslim tuh. Bunuh, kata Ratu Elizabeth. Bapak tahu alasan mereka kenapa? Para kaum orientalis itu belajar Pak, dia pelajari Al-Quran. Dia tahu kalau umat Islam itu tak belajar Al-Quran, maka pasti bodoh. Nah yang seperti ini paling mudah untuk dibodohi gitu deh. Tujuan mereka cuma satu, kaum orientalis tuh, membodohi, membuat kita ini jauh daripada agama. Nah sekarang berhasil dia. Sekarang saya tanya sama Bapak, lebih bangga ke lulusan Mesir apa lulusan Eropa? Logis berpikir kita Pak. Jadi begitu Pak. Dan itu memang tujuan mereka gitu. Dan kita sengaja dibuat untuk jauh daripada agama. Sengaja. Ingat, manusia saat ini sengaja dibuat, ini fitnah, sengaja dibuat agar jauh daripada agama. Karena kata Louis itu yang kalah ketika perang salib. Raja Louis itu ketika kalah di perang salib, di penjara dia, dijadi tawanan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apa jawaban dia? Kita tak bisa memerangi Islam lagi gitu deh, dengan gaya jihad, dengan gaya perang atau perang fisik namanya. Maka muncullah kalimat selanjutnya itu, kita harus perangi mereka dengan dunia. Ciptakan kenikmatan dunia. Makanya sekarang Yahudi yang megang dunia Pak. Itu kalau Bapak tonton ada namanya Cita-Cita Amerika. Itu ada filmnya itu Pak, Cita-Cita Amerika. Jadi yang membuat skema duit, emas, batu segala macam yang habis itu Amerika memang. Tapi kita lewatin Pak. Itu yang ketiga, beramal dengan tujuan selain daripada Allah. Merusak akidah kita sangat. Artinya kalau syahadat kita sudah batal, ya habislah. Syahadat kita batal, habis. Syahadat kita sudah batal, habis. Semua amal ibadah kita habitat a'maluhum, kata Allah. Habis, sia-sia. Syirik itu sia-sia. Orang syirik, dia capek-capek 40 tahun dia beribadah kepada Allah, sekali dia datang ke dukun, habis. Sekali dia cuma datang ke dukun, habis. Tapi kalau dia bertobat kembali kepada Allah, Allah terima. Syirik besar tidak Allah ampunkan dosanya kecuali dia bertobat sebelum mati. Jadi sebelum dia mati dia tobat, diterima oleh Allah, diterima. Jangan salah Pak.
Jadi ada orang bermain syirik, kita katakan syirik, kau tak diterima oleh Allah amal ibadahmu. Kau kira Tuhan itu milik dirimu saja. Paham Pak ya? Saking sederhana yang kita berpikir. Ada orang-orang melakukan syirik, kita kata, kau syirik tak diterima amal ibadah kau. Kalau dia tobat, jangan jadi manusia yang suka provokator, yang selalu membuat manusia mengkerdilkan orang lain dengan satu sifat. Kemudian memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan. Ini kalimatnya. Kalimatnya harus dipahami. Memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan. Ini paling banyak nih Pak. Ini mohon maaf nih pada aspek muamalah ini. Saya kadang-kadang tertawa ketika melihat kalangan masyarakat itu berbicara sesuka hati. Apa jawaban? Apa hukum makan ini? Oh itu halal, itu tak ada masalah tuh. Mak saya bilang cepat, banyak yang jadi mufti sekarang nih. Terlalu banyak Pak jadi mufti sekarang nih. Saking banyaknya yang jadi mufti, jadi mudah sekarang perkara. Kita ambil contoh sederhana. Ini saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu semua. Tahun 2015 Majelis Ulama Indonesia itu pernah memunculkan satu fatwa tentang dana talangan haji. Itu umurnya enggak lama tuh Pak. Umur dana talangan haji itu tak lama. Beberapa bulan kemudian dikritik. Siapa yang mengkritik? Dikritik oleh para ulama yang lain, kemudian oleh pakar ekonom. Apa jawabannya? Ditarik kembali Pak, tidak jadi, dihalalkan tuh fatwa, dikoreksi kembali sekian panjang, baru 2 tahun yang lalu kemudian diperbolehkan, dikeluarkan fatwa 2 tahun yang lalu tentang dana talangan haji. Itu yang nyata. Sekarang bagaimana ada hak menghalalkan di antara sekeliling kita, seakan-akan dan seolah-olah. Misal permasalahan air kencing yang viral itu, kencing onta viral itu. Pertanyaannya sederhana. Permasalahan fikih memang sederhana. Permasalahan fikih, saya ulangi Pak, al aslu fil muamalah itu memang al ibahah. Al aslu fil asya al ibahah juga. Sesuatu yang hukum sesuatu itu diperbolehkan, hukum asalnya. Hukum muamalah, hukum asalnya juga diperbolehkan. Tapi kita tak boleh Pak memunculkan tiba-tiba hukum-hukum itu. Bitcoin, ketika Bitcoin datang, sebagian mengatakan itu boleh. Kaji dulu, tengok dulu, jangan tahu halal haram saja, sehingga merubah pola pikir masyarakat. Apa jawaban para ulama ketika perdebatan itu terjadi? Sebagian mengatakan itu sudah halal, boleh kok Bitcoin itu. Yang satu mengatakan, Dr. Oni Syahroni, haram, Syiah halal. Mudah sekali menghalalkan dan mengharamkan, itu mudah. Padahal efeknya adalah itu pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat pada efeknya. Saya ambil satu cerita Bapak Ibu. Ini cerita sudah masyhur sekali. Ketika Ali dibentak dan dihabisi oleh pengikutnya sendiri, yang kelak kemudian disebut sebagai Khawarij itu. Ibu tahu masalahnya, Bapak Ibu tahu masalah sederhana saja. Ketika Ali berbaiat kepada siapa? Muawiyah. Sederhana Pak. Apa kata mereka kepada Ali? Barang siapa yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran, kafir. Maka Ali dikatakan kafir. Padahal itu ijtihad. Alim soleh Ali Pak, orang paling pintar setelah Nabi, yang terkenal saking pintarnya. Anna madidatul ilmi huwa Ali yubabuha, paling terkenal, paling pintar ilmunya. Umar bin Khattab tuh kalau memecahin masalah tuh tidak bisa dia Pak. Saking cerdasnya, saking takutnya dia panggil Ali. Ali tolong selesaikan masalah ini. Itu pintarnya. Bisa dikatakan kafir. Itu kaum Khawarij itu Pak, yang kelak menjadi namanya kaum Khawarij. Hanya karena apa? Hanya karena Ali mengambil satu ijtihad untuk berbaiat kepada Muawiyah. Itu fitnah tuh Pak, fitnah Khawarij, yang kelak juga menjadi fitnahnya kaum Syiah. Ada fitnah kaum Syiah yang paling besar lagi itu ketika Ali dituduh sebagai ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar dituduh membunuh Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi meninggal, Umar bin Khattab naik, Abu Bakar naik, kemudian Umar bin Khattab dan Abu Bakar datang ke rumahnya, yang sekarang ini jaraknya tak jauh daripada Masjid Nabawi. Sampai di situ, kemudian diketok oleh Umar bin Khattab. Umar yang ketok pintu. Dalam sejarah mengatakan, ini saya ambil sejarah versinya Syiah.
dalam cerita Saqifah, dalam kitab Saqifah itu, diketok pintu tersebut. Setelah diketok pintu itu, kemudian dibuka oleh Fatimah. Apa kata Umar? Berbaiatlah kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah dipimpin oleh umat, sudah dipilih oleh umat. Apa jawabannya Fatimah? Fatimah tak memberikan jawaban. Ali juga tak mau memberikan jawaban karena mereka sedang berduka meninggalnya ayah tercinta. Fitnah Syiah apa? Didorong pintu, dan saya mendapatkan cerita itu dalam kitab Saqifah itu. Didorong pintu tersebut sampailah Fatimah meninggal. Kena kepala belakangnya ini ke dinding, jatuh Fatimah, dirobohkan pintu tersebut oleh Umar, diinjak-injaklah pintu tadi, di atas badannya Fatimah meninggal. Itu cerita versi Syiah, dan itu yang tersebar Pak di kalangan Syiah Indonesia. Nah, ini fitnah Syiah ini berat juga Pak, jangan salah. Parah. Musuh kita itu sebenarnya satu, Yahudi. Yang kedua Nasrani. Mohon maaf Pak, Nasrani ini ada dua. Ada yang disebut dengan misionaris. Nah, yang misionaris ini Pak, yang memang sengaja memerangi kita dalam dunia pemikiran. Saya pernah masuk dalam gereja. Masuk saya dalam gereja itu, keluar seorang biarawati, pakai kerudung kan, tapi setengah cuma. Bapak tahu di tangan kanannya isinya apa? Di tangan kanannya buku, di tangan kirinya Al-Quran. Tulisan dalam buku tersebut apa tulisannya? Bagaimana menghancurkan Al-Quran. Itu Pak misionaris. Itu zaman-zaman kami belajar kristologi dulu. Dan itu sengaja. Dan mereka pelajari. Setelah dia taruh buku itu di perpustakaan, ada satu perpustakaan terhebat dan paling baik di Yogyakarta. Namanya Kolose Ignatius. Bapak tak perlu cari buku, dia yang carikan. Dan buku dari tahun 1940 itu ada. Dan perpustakaan mana yang ada begitu? PNRI, Perpustakaan Negara Republik Indonesia, tak pernah selengkap itu. Bahkan pelayanannya bagus. Bayangkan di situ tertulis bagaimana menghancurkan Al-Quran. Masya Allah, saya bilang, ngeri. Makin berat aja lawan kita. Satu, Yahudi, Nasrani, Syiah. Dan yang paling berat lagi, yang paling terakhir Pak, munafik. Ah, ini kalau orang munafik ini, itu yang sepilis, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, feminisme, dan pokoknya yang ada isme itulah. Ah, itu penyakit Pak bagi kita tuh, musuh kita tuh. Kemudian yang kelima, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya. Saya tak tahu Pak, saya tak berani katakan, tapi saya ingin sampaikan hal yang nyata saja. Duduk kami di dalam masjid, mohon maaf nih, ini sedang azan zuhur. Duduk kami di masjid Pak, dan kebetulan beliau ini kawan saya, si A lah pokok namanya. Dalam ketika azan itu, ditelepon sama kepala dinasnya Pak, datang kau ke kantor sekarang. Itu saya mendengarkan kalimat itu. Yang tadi tinggal tunggu iqamat nih, langsung pergi Pak, menghadap saya kepala dinas. Takut untuk mengucapkan kalimat sebentar saya sedang sholat. Takut kena mutasi, dan takut kena hilang jabatan atau non-job. Hanya karena apa? Pemimpin. Bayangkan. Saya tak mau kaitkan kasus-kasus yang lain, tapi itu yang nyata di hadapan kita Pak. Itu baru kepala dinas tuh. Kalau presiden yang manggil, mungkin bisa jatuh-jatuh kali sekalian kali. Kalau. Dan saya bilang sama kawan saya, tak sholatkah kau dulu? Dipanggil, ini penting nih kayak. Ya Rab, sebetapa urgennya kita. Sekarang pertanyaannya, itu taat kepada Allah atau taat kepada pemimpin? Wallahu alam. Mungkin karena terpaksa gitu ya, dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang tidak hanya itu Pak, suami takut istri ini hati-hati juga. Apa kau balik? Bini aku sakit. Entah sakit atau tidak, tak tahu. Rupanya sampai ke rumah bukan sakit bininya, takut sama bininya langsung. Ini hati-hati juga ibu-ibu, jangan terlalu galak-galak sama suami. Sekarang penyakit paling banyak nih suami takut istri, karena galak saat nanti aku diceraikannya. Bisa pula perempuan menceraikan suami. Itu lucu sekarang nih. Yang ada suami yang punya hak menceraikan istri, bukan istri menceraikan suami, tapi dia yang pegang kunci semua Pak. Ini masalahnya terakhir. Yang megang kunci itu istri kata dia. Kunci apa? Kunci rumah, kunci mobil, dan kunci lainnya. Kunci berangkas dia yang pegang saatnya. Astagfirullah. Taat dan patuh secara mutlak. Dan ini logis gitu. Taat dan patuh secara mutlak kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tidak menegakkan hukum Allah. Ini debatable, Pak. Debatable itu begini. Kalau kasus khilafah itu kita kesampingkan. Artinya begini, yang disebut tidak menegakkan hukum Allah tadi kembali kepada hadis yang kemudian disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Mawardi itu dituliskan tentang perkara ini. Artinya apapun sistem negara itu, ketika sistem negara itu memang mendahulukan kalimat Allah, artinya mengedepankan nilai-nilai agama, itu tak bertolak belakang dengan hukumnya Allah. Misal Saudi Arabia dulu Aceh menegakkan khalifah atau sistem syariat Islam, potong tangan gitu. Kemudian di Saudi, mohon maaf Pak, di Saudi itu sekarang tidak ada potong tangan, tidak ada tuh. Ada namanya Masjid Qisas di Jeddah itu setiap hari Jumat. Itu setelah 3 kali. Sekarang namanya di Saudi juga pakai namanya hak asasi manusia. Saya ketawa itu membaca satu jaridah, satu majalah itu. Kemudian dalam majalah itu ada pembahasan tentang qisas. Oleh para ulama di situ mengatakan qisas itu sekarang tak lagi main potong tangan, tidak. Panggil dulu orang tuanya, nasihati dulu. Hak asasi manusia. Yang kedua, setelah masih melakukan lagi, kasih peringatan dulu. Yang ketiga, kalau masih melakukan lagi, kasih sanksi yang lain dulu. Yang keempat, kalau masih baru potong tangan. Cara potongnya kan silang, tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Kalau masih buat potong kepala kali, enggak ya, paham gue? Jadi itu model sekarang Pak. Bahkan di Saudi itu hak asasi manusia tinggi. Perempuan boleh. Dulu mungkin kita tak pernah lihat wanita bertato, sekarang boleh tengok. Ini saya saksikan sendiri nih Pak. Jadi masuk ke dalam taksi. Kebetulan taksi ini kawan saya tahu kawan, maksudnya kayak sudah lama kita kenal gitu, teman baik. Apa kata dia? Wan, sebentar ya, Ana mau ngajak, ada perempuan mau ikut juga, boleh nggak? Ya silahkan, tak ada masalah. Saya bilang. Masuk dia ke dalam taksi Pak, dibukanya jilbabnya semua. Jilbabnya, rupanya di balik kain hitam tuh tank topan sama celana saja. Mak saya bilang, ini perempuan Arab. Saya tanya, ibu mbak asli, bukan mbak ya, tapi kan bahasanya bahasa mereka lah ya. Orang Arab asli, Arab sekarang, orang Arab sekarang itu tidak bisa bahasa Arab resmi, itu tidak bisa. Dari 100%, 70% nggak bisa bahasa resmi itu Pak. Arab asli ya, bahasa Arab Fusha, Al-Quran, itu nggak bisa dia. Saya sudah sering Pak ngomong sama mereka tuh, nggak paham dia melongo. La afham syekh. Saya bilang nggak paham. Ini tanah Arab, Al-Quran turunnya di sini loh, nggak bisa. Bayangkan hak asasi manusia. Apa jawaban mereka? Ini hak kami untuk memilih. Setelah Muhammad bin Salman memberikan hak itu, betul Pak. Perempuan yang jualan, perempuan yang belanja, perempuan yang menjaga kasir dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita masuk ke bandara, yang jaga juga perempuan kan? Sudah ada perempuannya yang jaga. Baik. Itu yang keenam. Yang kelima. Yang keenam. Nah ini dia. Kita sampai jam berapa Pak? Ini bisa lewat waktu. Suruh jam? Sudah habis. Yang ketujuh. Yang keenam. Membenci Islam seluruh atau sebagiannya. Nah, ini efek Pak. Kalau ini adalah dampak daripada sepilis. Membenci Islam seluruh atau sebagiannya. Kalau ini jelas. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang di belakang, apa hukum poligami Bu? Kalau menurut ibu-ibu begini deh, jangan sampai akidah kita rusak. Yang mengingkari poligami, yang mengingkari hukum poligami sebagai syariat, itu kafir. Yang mengingkari, kalau tak mau poligami tak masalah, tapi jangan mengingkari hukum poligami. Oleh para ulama, poligami masuk dalam satu sunnah Nabi, dan itu syariat Pak, kata mereka dalam tulisan itu. Artinya kalau kita mengingkari satu hukum daripada hukum agama, itu kita kafir. Kita ambil contoh. Ini kita ambil contoh yang sangat sederhana. Dulu ada namanya kaum liberal yang sangat tenar di Indonesia, yang dikepalai oleh Ulil Absar Abdallah. Oleh murid Ulil Absar itu ada namanya Abzar, menuliskan tentang pemikiran bukunya. Apa
kata beliau dalam tulisan itu? Ketika diwawancarai dia kata, dia mengingkari permasalahan yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Lut. Kira-kira kalau dia mengingkari kafir atau tidak? Ada satu bahasa yang sengaja dibuat oleh para kaum-kaum liberal itu, Pak. Dia lulusan Belanda. Apa kata dia kepada mahasiswa itu begini? Dan kebetulan dalam itu ada saya. Apa kata beliau? Kisah-kisah di dalam Al-Quran bukan permasalahan betul atau salahnya, tapi bagaimana mengambil ibrah daripada cerita yang ada di dalam Al-Quran. Betul apa salah bahasanya, Pak? Bukan permasalahan benar atau salah cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil ibrah, pelajaran daripada cerita dalam Al-Quran. Betul apa tidak pernyataan ini? Salah tuh, Pak, salah total. Cara mereka merusak otak kita mudah kan? Dengan bahasa. Cerita dalam Al-Quran bukan masalah betul apa salah, kata dia. Kurang ajar enggak tuh? Dan itu profesor, Pak. Makanya wajar ketika Al-Quran berkata, wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Nanti akan banyak manusia-manusia dengan gelar titel profesor, tapi mudah merubah otak kita. Sangat mudah sekali. Buktinya apa? Dengan keprofesorannya kita takjub, Pak. Wow, profesor nih. Tapi Bapak tak tahu, saya termasuk orang yang menuliskan ada beberapa disertasi. Yang disertasi itu asli orang Riau yang punya beberapa. Dan Bapak tahu disertasi itu yang buat siapa? Kawan saya sendiri. Bahkan ada salah seorang dokter di Pekanbaru ini itu menciplak semuanya itu. Tulisan siapa yang diciplaknya? Ada seorang ulama besar di Jakarta itu, kaum liberal juga, tapi masuk dalam jajaran Majelis Ulama Indonesia. Itu orang Riau, Pak, yang menciplak tulisan itu full. Dan saya baca disertasinya itu, Pak. Saya bilang, gila ya. Kita mau bangga dengan dokter yang seperti ini. Kita mau bangga dengan gaya profesor seperti ini. Betul kata Umar bin Khattab ketika Nabi mengatakan, an Umar bin Al-Khattab, inna akhwafa ma akhafu yaumal qiyamah. Yang paling aku takutkan, kata Nabi, di hari kiamat nanti, munafikun alimul qalbi. Ada orang munafik alimul qalbi. Munafik, salah, alimul lisan. Mulutnya pinter, hatinya busuk. Itu namanya munafikun alimul lisan. Itu hadisnya sahih. Coba buka sekarang sudah ada aplikasi. Ada aplikasi Jami'u Kutubut Tis'ah dan Kutubus Sittah. Kita udah lewat, Pak ya? Udah bunyi tadi? Oh belum ya, alhamdulillah. Saya takut pula nanti di komentar di terakhir turun saatnya kan gitu, tidak enak pula. Membenci Islam seluruh atau sebagian. Dan yang uniknya lagi, orang-orang seperti ini ada, Pak, di kalangan kita. Ada di kalangan kita. Bukan banyak lagi, banyak banget. Saya tak tahu apakah dulu kami pernah berdebat dengan beberapa orang. Waktu di Jogja itu memang sering kita berdebat itu. Saya dulu pernah masuk di Syiah, masuk dalam teman-teman di tempat teman-teman Syiah, masuk di kelompok teman-teman liberal, masuk di teman-temannya itu orang-orang Mesir yang suka merubah sistem. Ada namanya Islam garis kiri gitu. Masuk kita campur-campur gitu, biar tahu pula kita kan bagaimana di dalam. Ternyata memang begitulah modelnya, Pak. Saya bilang ya Rabb. Bahkan ada seorang profesor itu, saking bencinya dia, saya tidak tahu dia kebenciannya apa, saya tidak tahu. Profesor-profesor itu dilemparnya Quran. Al-Quran itu, Pak, dilemparnya begini. Lemparnya begini. Apa jawabannya? Sederhana deh. Yang saya lemparkan kertas, bukan isinya. Itu gobloknya. Kata mahasiswa itu apa katanya? Iya juga ya. Akan bodoh mahasiswanya juga. Al-Quran dilempar, jawaban mahasiswa iya juga ya, kata dia. Karena bukan yang dilempar bukan isi tapi kertas, kata dia. Bodoh kita, Pak, lama-lama dibuatnya orang-orang kayak gini nih. Dan ini banyak, Pak, mohon maaf. Dan mereka masuk dalam jajaran pemerintah. Jadi kalau Bapak lihat sekarang mohon maaf, apa namanya itu? Kurikulum Kementerian Agama itu, jangankan itu, penulisan Al-Quran aja banyak yang salah. Jangan salah, Pak, campur tangan mereka besar. Dulu ada namanya Mafia Berkeley. Coba baca bukunya itu, Reverson Baswir. Habis, Pak. Jadi jangan salah, yang buat hutang kita itu. Ini lain pula, sampai ke sana pula ya. Tapi memang begitu modelnya, Pak. Karena memang itu salah satu universitas yang dibangun oleh orientalis namanya Berkeley University. Dan salah satu universitas yang dibangun oleh Ratu Elizabeth itu untuk membuat kaum orientalis itu bisa berada, Oxford University.
Dan pelajaran pertama, fakultas pertama namanya studi Islam. Untuk apa? Dan orang yang belajar ke sana bangga. Oxford University, Leiden, Utrecht, dan lain sebagainya. Seorang profesor datang, kemudian beliau cerita sama saya. Saya kebetulan ikut sama beliau selama 7 tahun. Jadi asisten beliau. Termasuk saya, Pak. Saya ini termasuk orang yang ikut andil dalam membuat menjadi asisten peneliti kaum liberal tahun 2018. Karena besar duitnya waktu itu, 8 miliar. Kurang ajar memang. Tapi itu tentang radikalisme. Jadi kalau Bapak dengar sekarang masalah radikalisme, itu proyek tuh, Pak. Proyek kami dulu tuh 8 miliar mah. Proyeknya dunia, kerjasama dengan beberapa negara, termasuk Indonesia. Dan yang mendanainya jelas 8 miliar. 2 tahun kemudian muncul 10 miliar. Kerjanya nggak ngapa-ngapain, Pak. Kerjanya itu nggak ngapa-ngapain. Cuman wawancarai Bapak. Yang kita wawancarai bukan orang tua, tapi yang kita wawancarai semua universitas-universitas di Indonesia. Kita tanya di situ, kita bandingkan, Pak. Ada Habib Rizik, ada Gus Dur, kau pilih mana? Itulah bahasanya. Bayangkan. Karena Habib Rizik radikal kata dia dalam tulisan itu. Saya masih punya angketnya kok. Saya punya bukunya juga. Yang kelak dijadikan oleh Guntur Ramli sebagai data, oleh Kementerian Agama juga dijadikan data. Artinya data itu dikatakan saking banyaknya radikalisme di Indonesia gitu. Padahal di Yogyakarta tidak begitu imbang, Pak. Yang cinta ini banyak dan lain sebagainya. Membenci Islam seluruh tersebut. Cara mereka membenci Islam itu, yang mereka buat adalah bagaimana kita yang Muslim sejati, yang dianggap sebagai orang yang kuat, maka mereka nggak suka dengan penghafal Quran, nggak suka dengan bapak-bapak yang sering datang ke masjid, nggak suka, Pak. Sangat tidak suka sekali. Saya punya teman Yahudi. Ketika saya di Malaysia itu, punya teman Yahudi. Kami ikut acara bedah pemikiran waktu itu. Apa kata teman Yahudi? Salah satu tujuan Yahudi, Bapak cari bukunya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Ensiklopedia Yahudi gitu. Tapi kalau takut bacanya pelan-pelan aja, tersembunyi dalam kamar gitu. Dalam itu sudah disebutkan cara mereka menghancurkan, itu sudah disebutkan taswih, taskik dan lain sebagainya itu. Memang itu tujuannya. Jadi ini sekedar pengetahuan saja bagi kita. Cara mereka menghancurkan, dan mereka menghancurkan kita bukan dengan cara berperang, tidak. Masuk dia ke dalam sistem. Masuk ke dalam sistem. Jangan salah kalau sekarang Universitas Islam Negeri gitu. Ternyata banyak kaum liberal di dalamnya. Itu biasa. Sudah biasa. Karena yang megang saat ini mereka. Yang megang saat ini mereka. Baik, yang terakhir. Ini kalau diturut banyak 20. Yang terakhir, yang ketujuh. Mencintai kehidupan dunia melebihi cintanya kepada akhirat. Pada Allah kata dalam Al-Quran, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi banyak enggak manusia yang mencintai dunia? Banyak, Pak. Banyak sekali manusia yang mencintai dunia itu.